Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridho-Nya lah pada siang ini ya Pak ya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kita dapat berkumpul dalam virtual Zoom dalam rangka mengikuti acara webinar nasional pelatihan akreditasi online aplikasi perpustakaan sekolah. Baik, yang terhormat Bapak Rektor yang diwakili oleh Wakil 1 Bidang Akademik dan yang saya hormati dosen-dosen, staf Universitas Negeri Jakarta, lalu yang saya hormati Bapak Dr. Andes Supriyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Republik Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Dr. Yosa Istiadi selaku Kepala UPT Perpustakaan UNJ. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan mewujudkan acara webinar ini. Dan alhamdulillah, dan saya hormati juga Bapak Ibu peserta pelatihan webinar di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Iwan Supriyono, saya IT konsultan dari PT One Teknologi. Kegiatan sehari-hari membuat aplikasi, program, lalu memberikan konsultan, lalu mendampingi para UKM, pebisnis yang memang belum go online. Dan saya beralamat di Jalan Anyelir, Blok Anyelir 4, Blok W5, nomor 4, Kedung Waringin, Tanah Sarial, Bogor. Email kami info@onesolution.co.id, lalu website resmi kami onesolution.co.id dan onetechnology.com. Lalu ada pun nomor pribadi saya, silakan Bapak Ibu yang ingin nanti bertanya setelah paparan ini bisa di 0857 7612 559 atau ke email pribadi iwanbogor@gmail.com. Baik, mungkin ini sebagai pengantar aja Bapak Ibu, karena sudah dijelaskan juga oleh Bapak Supriyanto dan tadi juga sangat bagus sekali oleh Bapak Ihsanuddin terkait dengan banyaknya media yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk sharing-sharing informasi. Nah, tentunya mengawali nanti saya lebih ke teknis Bapak Ibu. Jadi akreditasi ini memang perintah dari undang-undang di mana perpustakaan memang harus sesuai dengan standar. Nah, untuk mengukur apakah suatu perpustakaan sesuai standar perlunya akreditasi. Nah, di sini perpustakaan dituntut untuk memberikan pengelolaan dan layanan berbasis digital yang mengurangi kontak fisik pemustaka dan pustakawan di masa pandemi ini. Lalu ada 6 standar, di sini 1 koleksi, 2 sarpras, 3 layanan, SDM, dan pengelolaan sampai dengan penyelenggaraan. Nah, perpustakaan di tengah pandemi ini tentunya banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tengah COVID-19 ini, baik itu lockdown, physical distancing, PSBB, karantina, dan isolasi diri. Nah, saya skip aja langsung. Nah, mungkin sebelum saya ke masa pandemi, sebenarnya Library 4.0 di 2 tahun ke belakang, di 2009, memang perpustakaan ini harus beradaptasi serta berinovasi agar tidak terlindas dengan perubahan zaman. Dan sekarang dengan adanya pandemi tentunya banyak sekolah, banyak universitas, banyak pebisnis, banyak dari kalangan yang memang selalu mengadakan event, ketemu orang dan yang lainnya, akhirnya tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini sebenarnya di Library Point 4.0 atau 4.0, peran pustaka memaksimalkan pelayanan berbasis digital. Di sini ada 4 revolusi yang 2 tahun ke belakang ini memang sudah dilakukan. Salah satunya adalah collection centric, yaitu di sini ada 4. Yang pertama collection centric, yang kedua adalah user centric, yang ketiga adalah digital shift,
Lalu yang keempat adalah extended role. Nah, di yang pertama ini memang revolusi ini perpustakaan menekankan kepada layanannya pada seberapa banyak koleksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik itu koleksi cetak yang memang mendominasi perpustakaan dan tugas utama perpustakaan adalah mengelola koleksi. Nah, di revolusi kedua, user-centric, perpustakaan tidak lagi fokus terhadap koleksi, tetapi pada pemustaka dengan menerapkan sistem otomasi. Nah, di sini, di revolusi ketiga, tentunya perpustakaan melakukan promosi perpustakaan yang mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Isanuddin, salah satu contoh-contoh yang memang dipaparkan tadi. Jadi mengadakan pemberian user edukasi, pengembangan space untuk pemustaka, perpustakaan memiliki corner sebagai fasilitas baru di perpustakaan itu sendiri, dan revolusi ketiga pun, atau kita kenal dengan digital shift, pada perpustakaan telah memberikan perhatian pada teknologi terkait informasi seperti online public catalog ataupun website. Nah, perubahan-perubahan inilah yang memang menjadikan di Library 4.0 ini, 4.0 ini, perpustakaan sudah menerapkan sistem otomasi. Dan revolusi yang keempat, extended rules, di mana perpustakaan sebagai pengelola komunikasi ilmiah atau e-journal, yang kita dengan e-journal. Jadi, perpustakaan ini menjadi bagian dari scholarly dan scientific. Nah, perpustakaan juga di sini dituntut berperan aktif dengan menerapkan konsep pelayanan berbasis digitalisasi. Jadi, kalau saya di bidang IT mengamatinya, perpustakaan ini harus memang sudah menerapkan digitalisasi. Jadi, ada 3 konsep yang saat ini sudah masuk ke dalam perpustakaan. Yang pertama adalah artificial intelligence, lalu yang kedua adalah Internet of Things, di mana semuanya sudah dapat dikendalikan, lalu ada pun big data, di mana semua data itu dikelola dengan baik oleh pemustaka. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasar antara perpustakaan manual dan digital, yaitu keberadaan koleksi, di mana koleksi digital tidak harus ada di perpustakaan, tapi cukup tersimpan di dalam sebuah server atau storage digital yang kita kenal dengan sistem cloud. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyimpan sebuah aplikasi di dalam server yang memang di sekolah Bapak Ibu, karena infrastruktur yang memang harus yang harus siap seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, mengenal pelayanan perpustakaan, maka mulailah kita pada era yang kita kenal dengan istilah e-library, lalu ada e-book, lalu ada e-journal, lalu ada e-biblio atau OPAC yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isanuddin, ada Slim itu dari Kemdikbud, lalu ada English Lite dari Perpustakaan Nasional, lalu ada Lontar, lalu ada aplikasi-aplikasi yang memang dikembangkan oleh baik itu pihak swasta ataupun perorangan. Nah, lalu dikemaslah dengan istilahnya perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital. Nah, di sini media yang digunakan bisa melalui website, mobile, dan yang lainnya. Nah, dampak tentunya dari era yang sudah kita kenal tadi, di tahun 2020 kita juga tidak bisa menghindar dari yang namanya musibah. Di sini dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh sekali ke kehidupan yang umumnya dilakukan sebelum masa pandemi ya. Salah satunya dampak ini juga berpengaruh terhadap perpustakaan, di mana banyak sekolah yang tutup, akhirnya perpustakaan juga tentunya pastinya tutup, lalu tidak ada lagi melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi. Nah, tentunya ini para pustakawan memang harus berpikir kreatif dan inovatif. Nah, tentunya di era new normal ini, mungkin saya ingin berbagi di sini, di era new normal ini ada beberapa protokol yang memang harus kita lakukan
dari mulai pengunjung nanti wajib menggunakan masker, lalu yang kedua pustakawan wajib menggunakan sarung tangan plastik ya, dan nika menutup pemuka. Lalu yang ketiga, mengatur jumlah pengunjung yang tadinya 100% menjadi 50%. Lalu pustakawan juga wajib mengecek suhu badan sampai menyemprot disinfektan dan yang lainnya. Lalu yang kelima, menghindari kontak fisik langsung. Dan yang keenam, pustakawan dan pengunjung meminimalisir kontak langsung dan meminimalkan untuk bersuara dan berinteraksi di dalam perpustakaan. Nah, pustakawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan pustakawan dengan membantu pengunjung perpustakaan untuk menemukan koleksi perpustakaan dan informasi lainnya. Tentunya peran pustakawan ini memaksimalkan pelayanan berbasis digital di saat ini. Nah, tentunya pustakawan juga dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, karena dengan melakukan terobosan di masa pandemi ini, maka siswa ataupun masyarakat umum masih dapat melakukan peminjaman secara online, membaca buku secara online, lalu membaca full text, mendownload PDF, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, nah ini protokol kesehatan ya. Tentunya protokol kesehatan yang memang harus kita lakukan di lembaga perpustakaan. Nah, saya langsung aja Bapak Ibu ke teknis ya Bapak Ibu. Jadi selain aplikasi Slim, lalu ada aplikasi Lontar, lalu ada aplikasi English Live, lalu ada aplikasi MyCPC Pro, ISIS, dan yang lainnya. Saya pun sebagai pihak swasta membangun namanya aplikasi perpustakaan digital yang memang sudah terintegrasi dengan seluruh device, baik itu website, menggunakan laptop, komputer, ataupun PC. Lalu ini juga sudah terhubung dengan mobile phone yang dapat di-download di Play Store. Lalu nanti kita bisa kembangkan juga di App Store. Dan di sini kita menggunakan sistem yang pada umumnya dilakukan di perpustakaan. Jadi di sini, ini keunggulannya. Jadi keunggulannya memang fitur powerful, user-friendly, mudah dimigrasikan, mudah dikembangkan, lalu keunggulan lainnya yang memang tentunya mengedepankan sisi tren saat ini. Nah, di sini ada 4 bagian yang ingin saya demokan. Di sini ada admin pustakawan, lalu ada opak web dan mobile, yang ketiga pengunjung atau tamu, lalu yang keempat adalah website. Nah, di aplikasi ini memang semua bagian ini menjadi satu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi ini, yang memang insya Allah saya akan berikan secara cuma-cuma, Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi ini. Ini sudah ketika sekolah tidak memiliki website, si aplikasi ini juga sudah ada fitur untuk membuat websitenya. Lalu ketika aplikasi ini mau diterapkan di dalam offline, di mana nanti di perpustakaan itu ada komputer untuk pengunjung yang tujuannya mengisi kartu identitas, lalu ada opak web yang memang disediakan di ruangan perpustakaan yang tujuannya berfungsi untuk memudahkan pengunjung untuk melakukan penelusuran koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Lalu bukan hanya opak secara web, kita juga berikan yang namanya mobile, yang memang di mobile ini bisa diinstal di aplikasi, di mana koleksi, baik itu koleksi yang lokal, yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut, ataupun koleksi yang dimiliki oleh pihak instansi seperti Perpusnas, lalu aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini, itu bisa juga dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Yang nomor satu ini adalah admin pustakawan. Jadi fungsi utama yang memang ada di dalam perpustakaan itu sendiri. Jadi ketika pengunjung datang mengambil buku lalu ingin meminjam beberapa buku, maka secara prosedur si admin pustakawan ini akan melakukan sirkulasi, melakukan peminjaman. Nah, di mana semua aturan tersebut sudah dilakukan di aplikasi admin pustakawan. Baik Bapak Ibu, saya share sedikit gambaran tentang aplikasi ini. Semoga bisa membantu di masa pandemi ini, karena
saya mengutip dari kata-kata Pak Ihsanuddin ya. Jadi di zaman sekarang itu harus suka berbagi Bapak Ibu. Dan kami ingin berbagi dengan pendidikan. Kita coba aplikasinya. Jadi di sini saya coba share. Baik, ini saya siapkan. Nah, ini sudah. Oke, terlihat Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini. Jadi aplikasi ini dibagi menjadi 5 bagian Bapak Ibu. Jadi bagian yang pertama, saya coba menampilkan yang namanya online public catalog, di mana online public catalog ini bisa diinstal di handphone Bapak Ibu dan terintegrasi dengan koleksi yang dimiliki sekolah. Nah, ini saya coba tampilkan Bapak Ibu. Oke, sebentar loading. Saya menggunakan handphone saya untuk melakukan sharing aplikasi di sini. Nah, ini kita tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu di sini juga ada bagian yang lain yang selain aplikasi untuk mobile-nya. Di sini ada yang namanya yang ini adalah websitenya. Jadi nanti website ini juga sudah kami terapkan ke beberapa universitas yang memang menggunakan aplikasi ini. Jadi di dalam satu aplikasi ini sudah terintegrasi dengan semua bagian. Jadi kita bisa lihat contoh yang sudah kami terapkan di LIP. Di sini ada LIP STPT Trisakti. Nah, ini. Nah, ini sudah kami terapkan di Perpustakaan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan satu aplikasi, tapi sudah bisa membuat website juga. Di sini ada informasi yang nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam aplikasi ya, ke websitenya, seperti sejarah, profil, lalu informasi, lalu ada layanannya, sampai dengan FIQ yang sering banyak ditanyakan oleh user terhadap perpustakaan Bapak Ibu sendiri di sekolahan. Lalu di sini ada sliding yang memang untuk menampilkan citra perpustakaan Bapak Ibu di sini. Lalu di sini ada shortcut untuk langsung ke dalam OPAK, lalu ke pendaftaran perpustakaan secara online, lalu usulan-usulan yang memang dari pemustaka yang ingin mengajukan beberapa judul buku ya. Lalu konsultasi online. Lalu di sini juga nanti sudah ada fitur pengumuman, lalu ada agenda, lalu ada overview dari perpustakaan Bapak Ibu untuk sekolahan ya. Dan di bawahnya juga kita udah siapkan yang namanya galeri, di mana galeri ini juga sudah bisa Bapak Ibu manage sendiri Bapak Ibu. Jadi bisa menampilkan kategorinya, bisa menampilkan isinya, sampai dengan buku terbaru yang ada di perpustakaan. Ini bisa terintegrasi langsung dengan koleksi yang dimiliki Bapak Ibu. Lalu ada berita terbaru, lalu ada link-link terkait dengan e-jurnal berbayar ataupun yang free seperti Indonesia One Search, lalu ada Garuda dan yang lainnya. Di sini juga ada informasi seperti pengunjung, tautan dan alamat. Nah, website ini kita berikan cuma-cuma yang memang sudah terhubung dengan aplikasi di One Library, lebih namanya. Oke, kita coba lagi ini, karena tadi wifi-nya mati. Nah, ini, lalu di sini, sambil menunggu loading ya, di sini juga ada yang namanya 3 bagian yang memang selalu ada di perpustakaan. Jadi yang pertama adalah OPAK. Di sini ada OPAK. Nah, ini OPAK. Jadi OPAK ini kita buat sesimpel mungkin, yang memang kita tujukan untuk semua generasi, baik itu generasi milenial ataupun yang memang sudah berumur. Karena di sini kita bisa mengetikkan kata kunci seperti ini misalkan ya.
Lalu kalau ini perpustakaan pembina, maka Bapak Ibu bisa memasukkan semua binaan Bapak Ibu di sini. Ini sebagai contoh, kebetulan Kementerian Agama pakai juga aplikasi kami. Jadi semua balai ataupun semua perpustakaan yang memang di bawah naungan Bapak Ibu itu bisa ditambahkan di sini. Lalu di sini juga ada pencarian lanjutan. Kita bisa memasukkan koleksi berdasarkan kategori ke dalam ini dan ini akan secara otomatis bertambah terus. Nah, kita coba ya, kita tambahkan. Misalnya tadi Islam, lalu kita cari. Nah, nanti informasi detailnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti Google lah tampilannya. Jadi ada di sini 2.307 data. Lalu di sini juga kalau Bapak Ibu, maaf tadi ke back ya. Nah, di sini ada informasinya. Jadi ketika saya klik, maka akan muncul informasi detail. Di sini ada barcode yang memang saat ini kondisi buku itu tersedia. Jadi ketika dipinjam ini secara otomatis akan sudah dipinjam gitu ya. Lalu ini informasi secara detail yang memang kita sudah mengadopsi aturan perpustakaan. Lalu di sini juga ada berapa jumlah yang sudah dilihat si koleksi ini. Nah, di sini kita bisa baca nih full text. Nah, jadi ketika kita punya PDF yang memang bawaan dari buku ini, kita bisa share juga. Nah, untuk melihat e-book ini, kita bisa login. Jadi seperti ini kalau saya klik. Nah, kita diminta untuk login. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam area member yang memang sudah mendaftar. Nah, mungkin sebagai contoh, saya masukkan di sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya udah login. Nah, kelebihannya kalau anggota yang sudah daftar, di sini anggota sudah bisa melihat profilnya. Ini profil informasinya. Lalu di sini juga kita bisa melihat buku yang sedang dipinjam. Lalu riwayat peminjaman. Lalu daftar tunggu koleksi yang ingin dipinjam. Lalu kita juga bisa chatting Bapak Ibu di sini. Jadi para pustakawan masih tetap bisa bekerja walaupun dalam kondisi WFH di rumah. Jadi kita bisa mengetikkan seperti ini buat pesan, chatting ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini, apakah ini ya. Nah ini, saya kirim. Nah nanti secara otomatis pustakawan akan mendapatkan informasi chattingan ini. Lalu kita juga ada di sini bookmark untuk menandai buku yang kita senangi, yang memang kita bisa tandain. Lalu di sini juga kita bisa melakukan cetak kartu yang memang nantinya secara otomatis akan ada pemberitahuan ke dashboardnya pemustaka untuk user ini ingin melakukan cetak kartu. Nah ini jadi ini untuk bagian opaknya. Nah selain bagian opak di sini, mungkin kita coba tes ya satu tadi ya, yang Islam. Tadi kita belum lihat PDF-nya. Nah jadi ketika sudah login, menu atas ini muncul Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik, nah ketika ini ada PDF-nya, di sini kita bisa melakukan full text ataupun bookmark. Jadi kalau full text seperti ini hasilnya. Nah, ini akan lari ke PDF yang diupload oleh para pemustaka, seperti ini. Oleh pustakawan, maaf, seperti ini ya. Nah, selain opak yang sifatnya offline yang nanti akan dibuka ini online semua Bapak Ibu, tapi maksud saya, ini yang biasa digunakan di dalam ruangan perpustakaan, ada juga aplikasi yang memang untuk opak mobilenya. Nah, ini yang satu lagi, ini aplikasi yang memang ditujukan untuk seorang admin atau seorang admin pustakawan. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Di sini adalah dashboard. Kita bisa melihat jumlah koleksi dalam bentuk berapa jumlahnya. Lalu kalau kita kebawakan, nah di sini ada grafik dari koleksi yang kita miliki. Lalu di sini yang tadi pesan yang masuk. Nah, ini kita bisa jawab nih. Nah, di sini kita bisa jawab.
silakan pinjam seperti ini. Ketika kita send, maka secara otomatis di bagian opak ketika user ini sedang login, maka di sini sudah ada informasi yang tadi. Nah ini, di sini ada jawabannya. Silakan pinjam, seperti itu. Nah di sini pun kita sudah menerapkan sistem yang sangat user friendly untuk para pengguna perpustakaan, terutama pustakawan. Di sini kita menyediakan beberapa menu utama, sirkulasi, keanggotaan, pelaporan, manajemen koleksi, inventaris koleksi, cetak barcode, dan kita pun sudah mendukung QR code dan sudah terhubung juga dengan RFID sama barcode juga. Lalu di sini juga kita ada stock of name, di sini ada pengguna, ada pengaturan, dan di sini yang saya tadi sampaikan bahwa di sini sudah bisa mengatur website Bapak Ibu nanti di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan Slim, menggunakan InList Lite, menggunakan Lontar, mungkin akan melihat perbedaan yang sangat jauh, karena di sini memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami. Di sini seperti sirkulasi, kita bisa melakukan peminjaman. Nah, di peminjaman ini juga kita bisa melihat ini daftar yang sedang melakukan peminjaman. Lalu di sini kita bisa melakukan peminjaman. Nah, di sini. Nah, di sini kita cukup mengetikkan nama dari atau memasukkan ID-nya. Jadi kalau secara prakteknya ini Bapak Ibu tinggal memasukkan seperti saya tadi itu memasukkan 0898112, maka secara otomatis akan muncul nama dummy, lalu maksimal pinjamnya berapa, pinjam saat ini berapa. Nah, di sini kita bisa melakukan penelusuran koleksi yang mau kita pinjam. Ketika saya pilih gini, maka secara otomatis judulnya, pengarang, penerbit, nomor panggil, secara otomatis akan muncul di sini. Dan kita bisa melakukan di sini proses pinjam. Nah, pada saat proses pinjam, di sini akan user yang memang belum melakukan pengisian buku tamu, akan nanti diarahkan ke sini Bapak Ibu. Jadi ini biasa juga yang biasa ada di dalam ruangan perpustakaan. Jadi si user yang masuk atau pengunjung yang datang harus memasukkan ID keanggotaannya. Nah, sebagai contoh saya ketikkan 089813. Nah, ketika di enter, nah maka secara otomatis akan muncul di sini jumlah pengunjung 1, lalu tanggalnya tanggal sekarang, namanya siapa, statusnya aktif, tanggal berakhirnya tanggal 1 Januari, lalu expired-nya sekian hari lagi. Nah, ketika nanti ada pengunjung lain yang datang, seperti ini contoh, saya masukkan lagi 089811, nah maka secara otomatis jumlah pengunjung akan menjadi 2, lalu data yang pengunjung ini akan tampil lagi, seperti ini Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya. Jadi, syarat untuk melakukan peminjaman adalah melakukan penginputan kunjungan, kecuali untuk yang mobile ya, itu berbeda. Nah, di sini lalu ada lagi untuk pengembalian perpanjangan. Jadi, selain ada peminjaman, lalu di sini juga ada formulir untuk pengembalian koleksi. Lalu, saya mohon maaf sekilas saja, di sini juga ada jadwal cetak kartu yang memang ini diminta oleh user yang online tadi ya, di Opak Mobile. Lalu di sini, nah ini seperti ini. Lalu di sini juga ada pesan yang nantinya bisa dijawab oleh pustakawan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke pustakawannya. Lalu di sini juga ada anggota. Anggota di sini dibagi menjadi 2. Anggota yang memang datang langsung, ataupun anggota yang memang mendaftar melalui online. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada daftar anggotanya. Nah, di sini daftar anggotanya. Lalu di sini juga kita bisa melihat data-datanya. Lalu di sini juga ada pendaftaran anggota. Nah, di sini kita bisa membuat 2 mekanisme. Jadi ID anggota ini bisa dibuat secara otomatis di sistem ataupun secara manual. Nanti akan bisa dilakukan di pengaturan. Nah, lalu ada yang namanya bebas pustaka anggota. Biasanya ini dilakukan
ketika siswa atau mahasiswa mau lulus, si pemustaka ini dicek datanya oleh pustakawan. Misalkan saya masukkan lagi tadi 089812 misalkan. Oke, 089812. Nah ini kebetulan masih belum ada peminjaman nih. Peminjaman saat ini 0, statusnya aktif. Nah ini. Jadi nanti kalau ada peminjaman nih akan secara otomatis muncul di sini. Nah lalu ada user aktif dan non-aktif. Kita bisa melakukan pengecekan di sini. Lalu ada daftar pendaftaran online. Jadi ketika nanti ada yang melakukan pendaftaran online di OPAK ini, di sini, jadi kalau misalnya kita logout ya, nah di sini ada login, di sini ada daftar di sini. Jadi untuk pengunjung yang datang itu yang online ya bisa melakukan pendaftaran secara online di sini, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya pelaporan. Nah, pelaporan ini biasanya untuk para pustakawan sangat dibutuhkan untuk pelaporan kepada pimpinan. Di sini kita ada laporan anggota, laporan koleksi, laporan repositori. Jadi kita coba menghubungkan antara, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya AppFrame. AppFrame kita buat ulang di sini, di pengembangan kedua, di sini ada laporan repository. Lalu ada log anggota. Jadi semua anggota yang login itu akan secara otomatis terdeteksi melakukan apa saja. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini pelaporan, di sini pelaporan anggota, maksudnya anggota ini member ya. Nah di sini kita bisa melihat nih, misalkan tamu dari tanggal dari Februari sampai tanggal sekarang misalkan. Ini sebagai contoh. Ketika klik tampil, nah, maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi Ahmad Jainuri nih, misalkan tamu membaca koleksi 798874, tanggal sekian, jam sekian. Jadi informasi laporan ini kita bisa keluarkan secara lengkap. Nah, tidak hanya anggota ataupun member, pustakawan yang memang ditugaskan untuk melakukan entry data. Jadi di sini kita buat dua, ada log kunjungan operator, ada log kunjungan per operator. Jadi kalau per operator itu per nama. Jadi seperti ini, anggaplah Bella Jakarta ya, ketika saya tampilkan, maka kita bisa lihat nih, ternyata Bapak yang tadi ini melakukan login ke sistem jam sekian, lalu keluar sistem jam sekian, nah ini akan terrecord semuanya. Nah lalu di sini, selain itu ada laporan peminjaman, yang kita juga bisa mengeluarkan dalam bentuk ekspor data. Nah, selain itu juga di sini ada laporan stok opnam, ada riwayat entry. Nah, riwayat entry ini biasanya dibutuhkan oleh para oleh pustakawan ya, untuk angka kredit biasanya. Nah, di sini. Jadi lalu di sini juga ada manajemen koleksi. Di sini kita bisa lihat manajemen koleksi di sini ada buku, ada series atau jurnal atau majalah. Ada skripsi, tesis, disertasi, lalu rekaman video atau film, rekaman audio, berkas komputer. Lalu kita juga kalau misalkan sudah mempunyai aplikasi yang saat ini berjalan, lalu kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan impor data di sini. Dan kita juga bisa melakukan ekspor data di sini. Jadi nanti di impor data ini, kita sudah menyediakan format-format khusus. Jadi kalau misalkan tipenya buku, maka harus mengunduh format Excel-nya di sini. Lalu tinggal di-upload, nanti tampilkan. Maka secara cepat dan tepat data ini masuk semua. Nah, lalu selain ini, kalau kita lihat isi dari cara penginputannya, ini sudah sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat, ini adalah daftar koleksi yang dimiliki dari database kami. Nah, kalau kita klik buat baru, nah di sini kita bisa melihat, di sini ada ISBN, jenis koleksi, lalu di sini juga ada barcode ya yang bisa ditambahkan terus-menerus, misalkan BK001, lalu dia boleh dipinjam 1 minggu, kita tambah lagi seperti ini Bapak Ibu, dan ini akan secara otomatis muncul di halaman OPAK. Nah, kita juga sudah mengikuti aturan-aturan yang memang diberlakukan di perpustakaan. Jadi di sini ada kata kunci, ada tambah subjek,
sampai dengan memasukkan abstrak, cover gambar, sampai dengan full text, lalu aplikasi ini mau direkomendasikan atau tidak. Nah, lalu di sini juga selain koleksi ya Bapak Ibu ini, di sini juga ada yang namanya inventaris, barang, kategori barang. Biasanya di sekolahan ataupun di universitas, itu ada koleksi dari sisi inventaris barang yang memang harus didata di sini. Nah, kita bisa melakukan pendataan di sini semua. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya cetak barcode. Nah, di dalam cetak barcode, ini bisa secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita tinggal print aja dari data yang di data tadi di manajemen koleksi. Nah, secara otomatis kita bisa mengeprint mau dicetak sebagai QR code atau barcode. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah QR code ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pilih QR code, saya cetak. Nah, ini secara otomatis sudah langsung tampil QR code. Jadi Bapak Ibu pekerjaan yang tadinya harus membutuhkan aplikasi lain, di aplikasi ini sudah semua fitur-fitur sudah memfasilitasinya. Dan bahkan ketika kita ingin barcode juga sama. Nah ini, kalau memang kita masih menggunakan versi barcode, nah ini kita bisa tinggal mencetak, lalu mengekspor ke PDF. Nah selain cetak barcode, di sini juga ada stock of name. Nah di dalam stock of name juga ada yang namanya, pertama si pustakawan ini kan mengeluarkan data yang memang secara aplikasi, yang mana nanti pada saat melakukan stock of name, pustakawan ini mencocokkan dengan berapa jumlah buku yang memang saat ini tersedia sesuai dengan data yang ada. Lalu di sini juga kita sudah menyediakan 3 menu untuk pengguna. Di sini ada manajemen pengguna, lalu ada hak otoritas pengguna, lalu ada manajemen level. Nah, manajemen level ini yang memang kita tujukan untuk perpustakaan pembina di kota besar ataupun di daerah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Pak Iman, ya Pak, baik. Mengingatkan saja waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik Pak, baik. Silakan dilanjutkan. Baik Pak, jadi di sini otoritas ini memang untuk pengguna dan ini tidak ada perubahan di codingan ketika Bapak Ibu ingin menambahkan staf baru atau karyawan baru di sini. Bapak Ibu tinggal klik buat tambah. Nah di sini otoritasnya banyak sekali Bapak Ibu. Misalkan si A hanya bisa melakukan sirkulasi aja, lalu si B tidak bisa menggunakan penambahan akun misalkan. Nah ini tinggal ya atau tidak. Nah lalu di sini juga ada manajemen level. Nah ini yang memang kita buat untuk para perpustakaan yang memang di kotanya, di daerahnya sebagai perpustakaan pembina. Artinya di cabang-cabangnya punya perpustakaan lagi yang memang secara otomatis akan terintegrasi koleksinya, peminjamannya, sampai dengan penggunaan aplikasi ini. Nah, lalu di sini juga ada pengaturan. Nah, ini pengaturan sangat banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung, entah itu Japri ataupun di forum ini. Nah, lalu di sini ada pengaturan untuk website, seperti kita menambahkan agenda yang memang secara otomatis akan masuk ke dalam web. Nah, mungkin saya ingin menampilkan yang tadi ya, yang belum berhasil tadi. Di sini, jadi kita punya yang namanya opak secara mobile, yang nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan bisa dibuka di handphonenya Bapak Ibu. Oke, ini masih loading. Oke, nah ini sudah terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini aplikasinya. Nah, ini aplikasi Android untuk yang opak yang tadi, yang saya jelaskan.
Jadi di sini setiap data yang diinput oleh pustakawan ke dalam administrator atau admin perpustakaan, maka secara otomatis akan tampil. Nah, di sini ada menu, ada sliding yang terus bergerak. Ini biasa digunakan untuk promosi-promosi, pencitraan, ataupun ada pengumuman. Lalu di sini ada pencarian kata kunci, lalu ada kita ingin menampilkan kata kunci berdasarkan kategori. Lalu di sini ada rekomendasi, jadi pada saat tadi input data koleksi, kita bisa menentukan buku mana aja yang menjadi rekomendasi ini. Ini akan tampil. Di sini pun kita udah menyediakan view sama rating. Jadi setiap kali orang membaca itu terrecord, setiap kali orang merasa puas, mereka bisa memberikan rating. Rating 1, 2, dan yang lainnya. Di sini juga ada katalog. Nah, katalog ini untuk menampilkan seluruh koleksi yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini memang belum banyak sekali gambar yang di-upload. Lalu di sini ada repository, di sini juga ada bookmark dari buku-buku yang kita memang sukai. Nah, di sini juga ada yang namanya pesan ya, di sini di bawah nih ada pesan. Nah, kita coba klik salah satu di sini. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa melihat abstraknya ketika kita ingin melihat di sini kita bisa lihat judul, pengarang, penerbit, lalu ada ISBN-nya, tahunnya tahun sekian, dilihat 7 orang, lalu ratingnya belum ada. Di sini kita, kalau misalnya kita ingin melihat sinopsis abstrak, nah ini kita tinggal masukkan akunnya kita. Ini sebagai contoh yang tadi ada Mi1. Nah, ini yang memang user ini sudah terdaftar. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat sudah login, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada nama saya, lalu maaf ini dummy@gmail.com namanya, cetak kartu, profil, sedang dipinjam. Lalu kalau kita klik salah satu dari datanya ini, nah kita bisa memberikan rating, lalu kita juga bisa membaca full text-nya. Nah ini kebetulan masih kosong full text-nya. Nah, semua aplikasi yang saya jelaskan tadi, dari bagian-bagian website, lalu ada bagian bagian opak, lalu bagian admin perpustakaan, itu ada di dalam satu aplikasi. Jadi tidak perlu membuat satu aplikasi untuk satu kebutuhan, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya, mengingat waktu juga